tergoda oleh setan ya Ustaz ya. Waktu di taman surga sana itu. Nah, terus apakah dia termasuk muflas Ustaz? Karena pernah digoda setan, sedangkan muflas itu kan sudah terjaga, tidak pernah digoda setan. Mohon pencerahannya Ustaz. Apaan? Tentang Nabi Adam ya Bu? Iya Ustaz. Ya. Jadi ada dua taklif atau ada dua tugas dari Allah, taklif dari Allah. Ada taklif yang sifatnya di alam dunia ini, ada taklif sebelum di alam dunia ini. Artinya kalau perintah itu ada perintah maulawi, ada perintah irsyadi kalau amr. Nah, perintah maulawi atau hukum taklifi itu yang berlaku di dunia ini, di muka bumi ini, yang jika dilanggar berdosa itu. Tapi sebelum di alam bumi ini, di alam langit, di alam barja, ketika Nabi Adam di sana, itu ada perintah atau amr, namanya amr irsyadi, yang kalau dilanggar tidak termasuk berdosa, tapi menyalahi keutamaan. Ya. Dan amr irsyadi itu ketika dilanggar itu tidak merusak ismah. Kenapa? Karena belum di dunia, belum menjadi contoh, belum sebagai tauladan. Ya. Jadi sekalipun itu di mata atau di sisi Allah sebagai suatu kesalahan, suatu yang dianggap sebagai perbuatan dosa di sisi Allah, tapi karena belum turun di muka bumi ini, belum menjadi contoh, belum ada perintah-perintah yang sifatnya di dunia untuk diberikan kepada masyarakat, maka itu dianggap tidak merusak ismah, tidak merusak maksuman. Tetap Nabi Adam berposisi atau menduduki tingkat ismah sesuai tempatnya. Dan adanya pelanggaran di surga atau di alam barza itu tidak merusak ismah mereka. Kenapa? Karena perintahnya bukan perintah duniawi, bukan taklifi, bukan di dunia ini, tapi perintah irsyadi namanya untuk beliau sendiri. Dianggap menyalahi keutamaan saja. Walaupun dosa, walaupun salah, itu di mata Allah, tapi tidak sampai menjadi uswah atau teladan bagi manusia. Jadi tidak merusak, tidak mencederai kemaksuman beliau. Itu Bu, globalnya begitu. Ya. Baik, Pak Ustaz, sangat mencerahkan. Mungkin juga karena itu jadi Nabi Adam tidak termasuk ulul azmi kali Ustaz. Iya. Jadi ya. Baik, afwan ya. Yang lain barangkali Bu. Ini. Assalamualaikum. Salam Husna ya. Husna, silakan Husna. Iya. Ini pembahasan tentang dua kemaksuman para nabi. Ya. Saya pernah baca di buku dari Adam sampai Isa itu tentang sejarah para nabi, Ustaz. Iya Bu. Itu pertanyaan saya nantinya itu ketika Nabi Nuh dan nabi-nabi sebelum Rasul itu kan betapa mereka menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya itu sampai ratusan tahun, Ustaz. Iya, Bu. Tapi sedikit yang beriman sampai Nabi Nuh karena sudah kalau bahasa kita sudah putus asa dengan keingkaran umatnya, maka Nabi Nuh memohon kepada Allah untuk membinasakan umatnya seperti Nabi Lut, Nabi Nuh yang ditenggelamkan, Nabi Lut yang dibalikkan. Sementara kalau kita Nabi kita Muhammad SAW itu kesabarannya tidak terbatas, Ustaz, dan para maksumin. Tapi Nabi Muhammad dan maksumin tidak pernah mendoakan umat ini yang ingkar, yang sudah keterlaluan keingkarannya sampai membunuh para maksumin, tidak pernah mendoakan untuk kebinasaan mereka. Apakah perbedaan itu, Ustaz, kemaksuman Nabi sebelum Muhammad itu ada perbedaan gitu loh, Ustaz. Ya. Sampai iblis pun ketika sudah ditenggelamkan umat Nabi Nuh merasa bahwa kita sekarang tidak ada kerjaan karena manusia sudah binasa, tidak ada lagi yang kita doakan. Itu bahasanya ya Ustaz, bahasa yang saya bisa sampaikan. Ya. Makasih Ustaz. Ya. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum. Jadi istilah-istilah atau makulah-makulah itu dalam Islam, berbagai istilah itu semuanya memiliki gradasi.
Ini perlu kita ingat, perlu kita pahami dan kita camkan baik-baik bahwa setiap makalah atau setiap istilah itu, terutama dalam kajian akidah, fikih juga tentunya itu selalu ada gradasinya. Misalnya ilmu, makalah ilmu, istilah ilmu bergradasi. Di samping ilmu itu bermacam-macam, bertingkat-tingkat juga bergradasi. Itu gradasi cahaya. Jadi yang sangat terang, kurang terang sampai pada titik kegelapan. Ilmu bergradasi. Iman juga bergradasi. Di samping iman bertingkat-tingkat, iman bergradasi. Jadi yang sangat terang, sangat kuat sampai pertengahan sampai ke 5. Ilmu iman, takwa juga bergradasi. Ya, tawakal bergradasi dan semua istilah itu bergradasi. Termasuk ismah juga, kemaksuman, keterjagaan itu pun bergradasi juga. Yang gradasi ismah itu tergantung gradasi ilmu pengetahuan. Karena pada dasarnya ismah bima wasmih itu tidak ada kalau tidak ada ilmu. Adanya keterjagaan karena adanya ilmu. Sehingga ketika ilmu itu bergradasi, maka ismah pun kemaksuman pun bergradasi. Ya. Misalnya ketika ilmu seseorang dia ilmunya kelas SD, maka kemaksuman dia tidak salah dia dari kesalahan di tingkat SD. Ya. Ketika ilmunya meningkat SMP, maka kemaksumannya meningkat. Ketika meningkat ilmunya ke SMA, maka kemaksumannya meningkat juga, terus begitu. Jadi itu bergradasi. Jadi sekali bahwa kemaksuman itu bergradasi tergantung pada gradasi ilmu pengetahuan. Ya. Dan para nabi, para rasul, para ma'sumin juga, bahkan para malaikat ilmunya nggak ada yang sama. Ilmu mereka bergradasi, bertingkat-tingkat bahkan. Nah ketika ilmu mereka nggak sama dan ilmu mereka masing-masing bergradasi, maka berarti ismah atau kemaksuman mereka juga bergradasi. Sehingga ismah para nabi tidak ada yang sama, bertingkat-tingkat. Ya, tentu yang paling tinggi adalah ismahnya Rasulullah, nabi kita. Yang karena nabi yang lain tentu di bawahnya. Ya, kita tidak tahu bagaimana gradasinya. Itu masalah yang sangat abstrak. Yang jelas dengan riwayat yang sangat global bahwa ismah Rasulullah karena pengetahuan sangat tinggi, maka ismahnya pun paling tinggi. Sehingga nanti efeknya dan konsekuensinya paling sabar, paling tawakal, paling tabah, paling banyak mendoakan, paling banyak berbuat baik. Begitu itu efek daripada ilmu dan ismah tersebut. Nah, sedangkan para nabi yang di bawahnya tentu di bawah Rasulullah. Dari pengetahuannya, ismahnya, kesabarannya, tawakalnya, dan seterusnya. Ya, sampai pada tingkatan di mana kayak Nabi Nuh itu sudah kebangetan, sudah nggak kuat umatnya sampai mendoakan kebinasaan. Ya, bukan lagi Allah madi qaumi fi la ya'lamun Rasulullah, tapi Nabi Nuh doanya Rabbi la tazar 'alal kafirina dayyara. Ya, jangan biarkan mereka musnahkan semuanya. Begitu, sampai musnah semuanya. Itu doa Nabi Nuh. Karena sudah keterlaluan, artinya bahwa umat Nabi di masa itu sudah tidak punya potensi lagi untuk dapat hidayah dan sudah betul-betul keterlaluan. Jadi sudah pada puncaknya kemaksiatannya, penentangannya, maka boleh didoakan seperti itu, begitu. Dan kita pun ketika menghadapi masyarakat atau menghadapi anak sekalipun, ketika sudah keterlaluan dan sudah pada puncaknya, ya kita pun mengambil tindakan sesuai dengan perilaku anak kita itu, ya. Tentu kita harus pandai melihat dari sisi syariat, tidak sembarangan. Tapi begitulah bahwa doa Nabi Nuh pada umatnya untuk membinasakan itu bukan buatan dosa. Itu pun ada izin dari Allah tentunya. Walaupun itu menyalahi auliyat kalau dibandingkan dengan kedudukan Rasulullah. Ya, jadi begitulah bahwa ismah itu bertingkat-tingkat. Ismah bergradasi. Kita jangan sampai salah paham terhadap masalah pengetahuan yang dimiliki oleh para nabi, para rasul, para ma'sumin. Juga jangan sampai salah kita dalam memahami tingkah laku, sikap dan perbuatan mereka. Nah, kalau kita memahami sendiri, nah kita mengukurnya dengan perbuatan kita sendiri, kita bisa salah. Ya, misalkan tadi Nabi Yusuf itu tentang ayat itu, bahwa ayat mengatakan Nabi Yusuf punya keinginan juga, itu salah. Nabi Yunus sampai dihukum dalam perut ikan, jangan salah. Semua itu tidak menyalahi ismah kalau kita memahami dengan ilmu pengetahuan yang benar, masih pada tataran ismah. Dan ismah itu juga bertingkat-tingkat, bergradasi, jangan sampai kita salah dalam memahaminya.
Itu yang bisa saya sampaikan, bahwa isma itu bergradasi bertingkat dan paling tinggi adalah ismanya Nabi kita Nabi Muhammad, ya, kemudian para imam maksum, kemudian para rasul dan para nabi. Dan itu perlu kita pahami dan kita perlu mentauladani mereka. Bahkan kita jangan sampai kita jangan sampai salah paham, juga kita jangan sampai nanti keliru memahami yang mereka bawa berupa tingkah laku, berupa ucapan dan sebagainya. Sebab ada kesalahan yang betul-betul salah, ada kesalahan yang dianggap salah, gitu. Ada kebenaran yang dianggap salah, itu. Nah, di antara kita itu bukan imam maksum, terkadang ada kesalahan yang betul-betul salah kita lakukan, dan terkadang ada kebenaran yang ternyata salah kita lakukan. Ada kesalahan disalahpahami bahwa kita seperti itu, dan kita bukan maksum. Nah, untuk memahami imam maksum, ya, Nabi Musa misalnya mengakui ada perbuatan dosa, ya. Ini akhafu alayya dzambun. Apa gitu ayatnya, saya lupa. Itu makna dzambun, dosa, bukan berarti kesalahan. Bukan kesalahan pada Allah. Karena ada kesalahan pada Allah, kesalahan pada umat manusia. Nah, ketika memahami riwayat atau hadis atau ayat, kita harus melihat konteksnya bagaimana. Artinya kata-kata dzambun buat Nabi tidak mesti kita menyalahi atau menghilangkan kemaksud mereka. Perlu kita pahami dengan baik. Itu untuk memahami ayat atau riwayat atau hadis perlu dengan pengetahuan yang cukup sehingga kita tidak salah paham dan kita tidak merusak ismah mereka, insyaallah. Mungkin itu yang bisa saya pahami, barangkali kalau kurang jelas mesti ditanyakan lagi, Bu. Ya, Ustadz. Ya. Tadi Ustadz sampaikan bahwa itu degradasinya berdasarkan ilmu yang diterima. Nah, ini timbul pertanyaan saya, Ustadz, bahwa pernah saya membaca bahwa berarti nanti kesempurnaan ilmu itu terjadi pada saat Imam Mahdi sudah zuhur, ya Ustadz. Karena katanya kalau sekarang ini kita ilmu yang ada itu baru 2. Nanti setelah Imam Mahdi zuhur itu ilmu pengetahuan itu sudah sempurna gitu loh, Ustaz. Iya, Bu, betul. Bagaimana maksudnya Ustaz ilmu pengetahuan, apakah secara universal atau gimana? Artinya Imam Mahdi yang menyempurnakan pengetahuan yang dibawa oleh kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Ustaz. Iya, betul, Bu. Dan ketika kita membahas tentang imam zaman, ilmu imam zaman atau ilmu para nabi yang lain, jika hal yang berkaitan masalah akidah, yang perlu kita sadari dan kita pahami adalah bahwa akal kita ini sangat terbatas. Akal kita sangat kecil, sangat cetek. Itu yang perlu kita pahami. Jika nanti kita tidak melewati batasan-batasan akal kita melalang buana terus melaju sampai melewati kemampuan akal kita akan berbahaya. Harus terus dengan kelas kita, ya. Bisa kita katakanlah tentang kesejahteraan dan diratakannya keadilan pada masa imam zaman, itu bagaimana? Kita nggak tergambar. Sekarang kita dari yang kecil dulu kita menggambarkannya. Sekarang bagaimana kalau di kampung kita keadilan diterapkan, tidak ada pencuri, tidak ada koruptor, ya semuanya sekolah gratis, semuanya memiliki gedung, semua memiliki kenikmatan, keindahan, rumah sakit gratis, semuanya punya pengetahuan, ya semuanya tentram, damai. Itu bagaimana kalau kampung kita? Nggak tergambar karena kita berada pada tataran, kita berada di bawah lumpur, nggak tergambar. Bagaimana kalau satu kota sejahtera, adil, makmur, luar biasa? Bagaimana kalau satu negara? Nggak tergambar. Bagaimana kalau seluruh dunia makmuran ditegakkan, keadilan dijalankan, hukum dijalankan? Nggak tergambar. Ya. Sulit untuk menggambarkan. Nah, di masa imam zaman nanti kesejahteraan, keadilan sosial diratakan ke seluruh penjuru dunia. Itu kayak apa? Nanti ilmu imam zaman kita nggak tergambar. Dikatakan berarti bahwa sekarang ini ilmu yang ada sekarang ini, yang ada di dunia sekarang ini, itu hanya setetes dari ilmu imam zaman. Dan ilmu imam zaman dimiliki sejauh mana? Nggak tergambar oleh kita. Nanti bagaimana ilmu imam zaman ketika beliau menerapkan di masa uzur beliau, yang nggak tergambar.
Globalnya begitu, sulit untuk menggambarkan kondisi di masa nanti karena terbatasnya kemampuan dan akal kita seperti itu. Yang jelas kita kalau kita paham ini, kita berusaha semaksimal mungkin, kita berusaha keras agar kita nanti mengalami di masa itu. Dan Imam Zaman juga para Imam Maksum berjanji kepada kita, janji pada kita, kalau kita yang betul-betul menjauhkan dosa, wilayah kita sangat kuat sekali. Di antara kita baca doa al-ahad tiap pagi, janji kepada Imam Zaman, kita betul-betul jadi terus Imam Zaman. Nanti kita meninggal pas masa Imam Zaman zuhur, kita dibangkitkan, kita hidup bersama mereka, bersama para maksumin, dan kita menyaksikan kejayaan umat Islam di seluruh dunia. Kita akan menyaksikan, itu janji. Kita akan melihat, karena kita akan bisa menggambarkan. Nah, supaya kita bisa menggambarkan, lihat jelas, kita bertekad berusaha untuk hidup bersama mereka. Kita mati dibangkitkan lagi. Ya, semoga kita semuanya bertekad kuat menjauhkan dosa-dosa besar, ya, meningkatkan ilmu pengetahuan kita, takwa kita, membersihkan hati kita sampai nanti kita meninggal, kita dibangkitkan lagi, kita dibangunkan lagi bersama Imam Zaman. Kita akan tahu, oh dulu saya hanya menggambarkan tentang keadilan yang dilakukan seluruh dunia, sekarang menyaksikan langsung kayak apa kenikmatannya. Di dunia sudah jadi surga, apalagi di akhirat yang enggak tergambar sama sekali. Jadi seperti itu Bu, bahwa di masa Imam Zaman menjadi sempurna. Ya, jangan Imam Zaman, kita kan di bawahnya saja, di bawahnya katakanlah bahwa revolusi Imam Khomeini itu merupakan impian dan harapan para nabi, para rasul, para maksumin. Jadi sebelum ada sebuah negara Islam ditegakkan seperti pada masa sekarang di Iran, belum terjadi masa terdahulu. Ya, masa Nabi Adam sampai berikutnya, bahkan pada Imam Maksum yang terjadi. Jadi revolusi Imam Khomeini itu adalah lamunan atau harapan dan impian para nabi, para rasul, para maksumin. Betapa luar biasa revolusi Islam Khomeini, luar biasa. Itu baru revolusi Imam Khomeini di Iran yang sangat terbatas. Bagaimana nanti kalau ada revolusi di masa Imam Zaman yang sifatnya mendunia, nggak tergambar. Itu lamunan impian harapan semua umat manusia, semua nabi, semua rasul, semua manusia. Jadi betapa semaraknya dunia ini jika sudah ada surga di dunia, surga di akhirat. Seperti itu Bu. Itu mungkin barangkali jawabannya secara global yang saya bisa berikan pada Ibu. Iya Bu. Baik. Ya, alhamdulillah Ustaz, masya Allah, terima kasih. Kasih Bu. Ya, sama Bu Ustaz. Kita ada lagi yang lain yang ingin bertanya barangkali? Saya Bu Harni. Silakan dengan apa nih? Ya, silakan Ibu. Ya, Ustadz, dalil nakli tentang kemaksuman imam salah satunya ada di An-Nisa 59 ya Ustaz. Iya, Ya, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri. Nah, untuk zaman sekarang ini Imam Mahdi gaib, apakah ulil amri itu bisa dikaitkan dengan rahbar Ustaz? Terima kasih. Iya, sangat bisa dan nggak bisa dipisahkan, bahkan bukan saja bisa dikaitkan, bahkan nggak bisa dipisahkan. Bahwa rahbar sebagai wali kaki itu nyambung atau kepanjangan daripada ulil amri yang sesungguhnya. Jadi rahbar sebagai kepanjangan atau imtidad daripada ulil amri yang sebenarnya. Sementara ulil amri Imam Zaman gaib, maka terpaksa harus ada wakilnya yang menjalankan pemerintahan ini. Karena itu, ya salah kalau ada orang yang membatasi wilayah rahbar. Salah. Bahwa rahbar wilayahnya tidak terbatas. Jadi sebagaimana Imam Zaman wilayah untuk seluruh dunia tidak terbatas, maka wakilnya pun nggak bisa dibatasi. Mana mungkin wilayah Imam Zaman tidak terbatas, mana wakilnya dibatasi? Nggak bisa dibatasi. Cuma sekarang ini memang masih dibatasi oleh orang yang zalim. Ya. Jadi secara terbatas pada realitanya, kenyataannya bukan berarti terbatas pada konsepnya. Secara konsep, secara teoritis, para wilayah rahbar tidak terbatas, sifatnya mendunia. Tapi secara realiti memang masih sangat terbatas. Bahkan di Iran pun masih belum bisa dilaksanakan wilayah rahbar sepenuhnya. Masih banyak fatwa-fatwa rahbar yang belum bisa dijalankan. Itu di Iran, bukan di kita. Sehingga adanya pemilihan presiden, menteri, itu kan masih mengimbangi, mengikuti kondisi politik di dunia. Seperti itu. Masih banyak yang lain.
itu di Iran, di mana di selain Iran. Nah, jadi jelas bahwa rahbar itu sebagai panjangan daripada ulil amri yang sesungguhnya, bahkan nggak bisa dipisahkan. Artinya kalau tidak ada rahbar, tidak ada ulil amri, maka ulil amri itu tidak akan bisa dijalankan konsep dan syariatnya. Begitu Bu, kira-kira. Jelas Bu ya? Bagaimana dengan, ya Ustaz, sedikit lagi, bagaimana dengan misalnya pemilihan presiden, apakah itu ketidakadilan Ustaz? Iya. Pemilihan presiden bukan dianggap ketidakadilan. Itu karena kondisi yang mendesak, sehingga harus melakukan sesuai dengan kondisi dunia. Ya. Kalau mau ideal-ideal tapi bisa dilaksanakan karena masyarakat punya potensi untuk menerima hal tersebut, maka tidak ada pemilihan presiden. Karena rahbar lebih alim, lebih tahu siapa yang layak jadi presiden, dan banyak punya muridnya, binaannya yang pandai, yang alim, yang ngerti. Dan dicomot aja seperti pada masa Rasulullah, pada masa Imam Ali kan langsung diangkat Imam Ali, mengangkat wazir-wazirnya dan mengangkat para pembantunya, ya, wali-wali kotanya diangkat langsung. Nggak ada pemilihan karena Imam Ali, Imam Husain yang tahu, mereka yang lebih tahu. Nah, ketika ada kabar lebih tahu siapa yang layak untuk jadi menteri ini, jadi menteri itu, jadi presiden, tentu lebih cocok, lebih layak, lebih tepat kalau diangkat langsung. Tidak perlu ada pemilihan. Karena kondisi dunia belum mengizinkan, yang akan diprotes, akan berbahaya, juga bahkan berbahaya di dalam Iran sendiri karena belum punya potensi untuk melaksanakan seperti itu, maka terpaksa melaksanakan demokrasi yang terpimpin, demokrasi yang tidak seperti Barat. Itu pada kondisi terpaksa, bukan kezaliman, bukan ketidakadilan, itu karena keterpaksaan. Jadi kalau misalnya ada dua hal, satu ideal, ya, satu tidak ideal, karena terpaksa yang beli tidak ideal. Jadi istilahnya ketika tidak ada kayu maka rotan pun ya berguna, begitu kan. Misalnya ketika ada dua wadah, ya kita perlunya misalnya makan pakai piring, idealnya pakai piring. Kita di hutan ada piring, mau cari piring ya nggak makan. Yang ada daun, ya terpaksa pakai daun. Nanti piringnya kita ke kota pulang baru ada piring. Terpaksa begitu karena kondisi. Jelas Bu ya, insya Allah. Ya. Makasih Ustaz, sangat jelas. Makasih Bu Harni, dilanjut. Bu Bintu Agil. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Mau nanya. Saya mau nanya boleh Ustaz? Iya, silakan Ibu. Kalau di kepemimpinan itu berarti ada dua, kepemimpinan untuk politik dan kepemimpinan untuk agama. Jadi kalau singkatnya kalau contohnya Indonesia ada presiden, ada DPR, MPR, tapi untuk kita sebagai muslim yang kita ikutin seperti pohon ya Ustaz ya, dari Rasulullah mempunyai keturunan yang sampai sekarang memimpin kita. Bagaimana dengan kalau yang politik itu berhenti begitu saja, terus kedua di dalam politik kan berbagai macam agama, sedangkan di dalam contohnya kayak agama Kristen, Katolik itu kan pemimpinnya sampai di mana? Kalau kita kan sampai Imam Mahdi atau Rahbar, Imam Al-Khomeini menyambung politik sama agama. Menurut Ustaz bagaimana? Ya, mungkin yang bisa saya pahami dari soal Ibu ini tentang masalah kepemimpinan dalam hal agama dan dalam hal politik. Iya betul. Iya, memang selama agama atau ajaran atau aliran itu ya tidak sempurna, maka tidak akan mencapai tujuannya dan pasti selalu yang ada adalah kekurangan. Ya, sebenarnya bahwa ketika agama itu ya tidak datang dari Allah dan Rasulullah, tidak sempurna, ya tidak detail, maka yang ada hanyalah kekurangannya. Kayak agama Kristen, Buddha, Hindu, agama-agama non-samawi itu penuh dengan kekurangan. Ya, sehingga nanti ada pemisahan antara politik dengan agama. Seperti pada agama Kristen itu ada pemisahan antara politik dengan agama, antara pemerintah dengan agama. Jadi bahkan mereka tidak boleh mencampur adukan antara agama dengan politik, begitu. Ya, itu namanya sekularisme. Nah, kalau kita di Ahlul Bait tidak ada pemisahan sama sekali antara agama dengan politik, karena politik bagian daripada agama. Ya, jadi artinya bahwa agama kita
syariat kita yang lengkap, yang sempurna pasti meliputi politik, yaitu mengatur negara, membuat undang-undang, ya tata negara, mengatur hubungan antara pemerintah, antara rakyat, perbankan, muamalah dan seterusnya. Itu juga dalam bagian bagian dari ilmu fikih. Sehingga yang namanya fikih itu ilmu fikih, ya itu punya peranan penting dalam mengatur negara. Dan tidak mungkin negara Islam akan ada kalau nggak ada fikih. Saya ulangi, tidak mungkin yang namanya negara Islam akan ada kalau nggak ada fikih. Jadi artinya bahwa negara Islam itu kayak di Iran itu ada, itu eksis, itu berjalan karena adanya fikih. Jadi fikih yang bisa dijalankan. Emangnya mengatur antara negara, perdagangan, masalah perbankan, masalah yang semuanya itu, ya dalam pendidikan semuanya ada fikih. Nggak mungkin tanpa fikih. Sehingga kalau nggak ada fikih nggak ada negara. Dan negara porosnya adalah fikih. Nah, sehingga negara itu nggak bisa dilepaskan dari ilmu agama. Kalau nggak ada agama, nggak ada negara, nggak ada pemerintahan. Karena itu dalam Ahlul Bait nggak bisa dipisahkan antara pemerintah, antara politik dengan agama. Bahkan juga sebenarnya pada masa-masa sahabat Nabi yang berpuasa di masa itu, mereka yang hanya memahami sebagian kecil ilmu agama, bagiannya politiknya tidak sedalam yang mereka miliki, yang semestinya mereka dibimbing oleh Imam Ali pada masa Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman. Imam Ali punya peranan penting, kalau enggak sudah hancur Islam. Gitu. Karena Imam Ali yang menguasai semua ilmu, baik agama maupun politik. Dan ilmu politik bagian pada ilmu agama. Begitulah ketika seseorang itu tidak memiliki ilmu yang lengkap, karena ajarannya tidak memiliki ilmu yang lengkap, maka akan memisahkan antara ilmu pemerintahan, politik dengan agama. Dan pasti dia akan mencapai tujuan yang sempurna. Tapi Ahlul Bait tidak seperti itu. Karena itu untuk mencapai kesempurnaan yang betul-betul sempurna, untuk mencapai kebahagiaan, betul bahagia, dan mencapai keadilan sosial pada puncaknya hanyalah Ahlul Bait. Sehingga nanti pada masa Imam Zaman semuanya tunduk pada Imam Zaman. Tidak ada seorang pun yang tidak tunduk. Dan tidak ada mazhab di masa Imam Zaman. Tidak ada Sunni, tidak ada Wahabi, semuanya adalah Imam Zaman. Yang adalah Ahlul Bait, yang ada ajaran beliau, semuanya akan terhapus ya. Liyudhhirahu 'ala ad-din kulli. Semua agama, semua aliran, semua sekte, semua mazhab, semua pandangan akan melebur, akan hapus, akan sirna. Yang ada adalah ad-din kulli, dinnya agamanya Imam Zaman. Itu beserta mungkin bisa saya sampaikan kepada Ibu. Semoga bisa dipahami. Ya berarti kita harus mengikuti pohon ya, sebagai kita bersyukur kita Ahlul Bait. Jadi kita sudah mengikuti pohon dari akar sampai pohonnya bagus, sampai buahnya manfaatnya seperti rahbar Imam Ali Khomeini. Kita bersyukur banget. Jadi kalau kita meninggal pasti kita ditanyain imam kamu siapa gitu. Kalau kita nggak punya imam kan berarti kita bingung, dan imam tahu kita ngomong ya pasti dia saksinya, betul Ustaz? Iya. Begitu. Iya, jadi harus kita berarti hebat banget para Khomeini. Alhamdulillah kamu wa syukur ya Rabbi. Kalau kita tambah rajin belajar Bu, tambah rajin mendalami terus sampai akhir hayat, jika kita yakin betul ya nanti kita bisa bebas dari pertanyaan. Jadi mereka bukan nakir, kita sudah lancar nggak bertanya lagi. Ketika sudah lulus di dunia sudah lancar dan nggak perlu ada pertanyaan. Jadi ada orang-orang yang tidak mengalami pertanyaan munkar nakir karena sudah melekat akidahnya di dunia ini. Nggak ada soal lagi. So kita langsung masuk surga, langsung ketemu Imam Husain Rasulullah di alam barzah insyaallah. Ya Bu. Jadi kita ini sudah dilihat sama para imam ya, karena kita mengikuti pohonnya Rasulullah yang sampai akar, sampai pohon, sampai ujungnya Imam lagi, sementara Ahlul Bait ngikutin terus. Berarti imam-imam sudah melihat meskipun kita setitik gak ada artinya begitu Ustaz. Iya Bu, kita dibimbing terus, kita diawasi, diperhatikan, dibimbing, kita disayangi, kita dicintai. Cuma kita seperti bayi disayang oleh ibunya, kita nggak merasa. Gitu. Iya. Iya, karena di Quran kan banyak banget tuh contoh-contohnya ya Ustaz untuk kepemimpinan dari imamah Rasulullah. Ada di surat Al-Anbiya, surat Al-Hadid, baca satu-satu itu harus diuraikan. Iya Bu, insya Allah. Terima kasih Ustaz, alhamdulillah. Berkah manfaat Ibu. Terima kasih. Setelah ini mungkin masalah yang lain, saya masih belum paham ya tentang doa sama tawasul. Kan biasanya kalau kita
saya dengar ya kalau kita lagi galau atau misalnya kita ke anak-anak gitu marah atau kalau gitu katanya kita kirimin Fatihah aja buat anak kita gitu dengan sebut namanya gitu. Nah kalau kita tuh mau biar dikabul gitu kan Allah kan nyuruh kita berdoa katanya akan dikabulkan. Ini istajib lakum gitu ya Ustaz ya. Nah itu kita tuh kan maunya dia dikabul. Nah itu tawasulnya itu gimana biar kita kan kalau disadarkan ila hadratin Nabi Mustafa gitu ya. Itu kan Nabi itu urutannya gimana? Kalau sebutin semua Imam Masum kan kita rapat juga ya. Itu bagusnya gimana sih Ustaz? Caranya itu gimana hadarahnya gitu. Yang itu saat pertama. Yang kedua, kalau kita ikut tahlil ya kita kan nih masih bergabung sama, kalau saya di sini masih gabung sama Sunni suka ada tahlil gitu. Itu ada suka ke Umar, Usman gitu kan suka ada ada baca Fatihahnya. Nah kita gitu ikutan nggak sih kita baca Fatihah nggak sih Ustaz? Saat nama itu disebut kan Lahumul Fatihah gitu tuh. Kita ikut baca nggak baiknya atau niatnya kita gimana? Itu aja Ustaz. Terima kasih. Iya. Yang pertama tentang tawasul. Tentu pembahasan tentang tawasul ini sangat panjang, bahkan nggak bisa cukup 1-2 pertemuan karena mendalam. Secara singkat bahwa tawasul itu harus berlandasan kepada ma'rifatullah. Tawasul tanpa ma'rifatullah bisa kesasar, bisa keliru, bisa tersesat. Jadi perlu adanya kajian atau pemahaman tentang ma'rifatullah yang sudah kita bahas dalam 21 atau 22 pertemuan dan rekamannya. Itu sangat penting. Nah, nanti kita akan pahami bahwa ada istilahnya bertawasul, ada istilahnya membaca doa tawasul. Ya, membaca doa tawasul belum tentu bertawasul. Sebab membaca doa tawasul ada yang dibaca. Ada tempat yang di situ kita membaca doa tawasul. Ada yang dibaca. Namanya membaca. Dan namanya membaca perlu pemahaman, perlu pengertian, perlu memahami apa yang dibaca dan apa maksudnya, sehingga ketika membaca doa tawasul belum tentu bertawasul. Dengan bertawasul itu istilahnya ya sekalipun kita tanpa teks, tanpa membaca, tanpa tempat, itu hubungan batin kita, hubungan hati kita kepada para ma'sumin, kita selalu bertawasul. Ini terkait masalah pernah saya jelaskan tentang adanya wujud rabit dengan wujud mustaqil. Jadi memang panjang pembahasannya. Nah, jadi saat kita membaca doa tawasul, kita harus betul-betul menghubungkan wujud diri kita, batin kita kepada yang maha mutlak yaitu Allah, dan kepada perantara para ma'sumin. Jika tidak demikian, maka tawasul kita akan sia-sia begitu. Karena doa pun harus dengan ada aturannya, ada adabnya, ada harapnya, yang kalau dipatuhi semuanya itu akan Allah kabulkan. Jika memenuhi syarat, Allah akan kabulkan. Jika tidak memenuhi syarat, tidak diikuti aturannya, tidak akan terkabul. Jadi masalah tawasul itu penting adalah kita memahami ma'rifatullah, kemudian memahami apa tawasul itu sendiri. Itu bahwa kita ini sangat lemah, kita nggak punya apa-apa, kita perlu bantuan. Nah, kita minta bantuan kepada para imam ma'sum untuk mencapai berbagai kebutuhan kita. Ya, jadi jangankan kalau sudah paham tentang tawasul, jangan kita ucapkan, kita di hati saja sudah cukup. Bahkan ucapan ya sahibaz zaman itu, ya sahibaz zaman ad-dirb dengan singkat itu tergantung bobotnya. Kalau kita paham imam zaman, paham tawasul, maka bobotnya sangat tinggi. Bagian dari tawasul. Kalau kita nggak paham tentang tawasul, kita baca semua doa tawasul, 14 ma'sum, kita baca yang lainnya juga, ya kurang pengaruhnya. Jadi yang penting adalah bobotnya, bobot dengan ilmu pengetahuan tersebut. Ya. Ilmu dengan belajar, nanti bisa kita paham insyaallah apa itu tawasul, apa itu bertawasul, apa itu baca tawasul, dan bagaimana sebaiknya bertawasul. Ya, tawasul itu gerakan hati. Kalau mau diucapkan nanti dilihat ya macam-macam. Nah, tawasul sangat banyak sekali. Ada tawasul 14 ma'sum yang kita baca tiap malam Rabu, ada tawasul syahatusi, ada tawasul dalam doa-doa harian. Doa tawasul pada saat bazaar, tawasul dengan sholat, banyak sekali. Nah, kita akan bingung yang mana kalau kita hanya melihat secara lahiriah saja. Kita perlu ilmu pengetahuan sehingga kita merasa mantap.
Terkait masalah untuk anak kita yang nakal, yang bandel, ya. Kalau anak kecil nakal itu lihat usianya, bisa jadi kalau masih kecil itu kenakalan itu dilihat bisa jadi keharusan atau kemestian, itu menunjukkan dia kecerdasan. Kalau masih anak 2-3 tahun nakal ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah misalnya sudah di atas 10 tahun nakal, nah perlu di sini. Di antara upaya untuk membantu mencari solusi tentang kenakalan anak kita nggak kuat, kita merasa lemah, kita merasa nggak mampu. Imam Ja'far mengajarkan kita lakukan sholat 2 rakaat untuk anak. Sholat untuk anak 2 rakaat. Rakaat pertama setelah Fatihah baca inna anzalna. Ya, rakaat kedua setelah Fatihah baca inna a'tayna. Nanti ada doa khusus, doa Imam Sajjad. Doa untuk anak yang dibaca setelah sholat untuk anak. Itu sangat mujarab, ya dibaca atau diamalkan tiap malam. Itu pun bagian dari tawasul dengan doa, dengan sholat. Nah, insya Allah sangat membantu sehingga kita merasa kita lemah ini akan terbantu dengan bantuan mereka, para ma'asumin, para malaikat insya Allah. Ya, jadi kita perlu lagi menggali tentang tawasul. Nah, sementara ibu amalkan itu saja, sholat tawasul itu sholat untuk anak dan doa untuk anak. Insya Allah sangat membantu untuk mendidik anak insya Allah. Adapun masalah ikut tahlilan kepada dengan masyarakat, ya tentu pada kondisi tertentu boleh ikut, tapi jangan ikut-ikutan. Boleh ikut dengan ilmu, jangan sampai ikut-ikutan, nanti akan membahayakan akidah kita. Ya, jadi kalau kita baca Fatihah pada seorang yang enggak layak dapat Fatihah, ya percuma-cuma, nggak ada artinya. Nah, kita baca Fatihah boleh sama-sama, tapi kita niatkan untuk Imam Ma'sum, untuk yang lain, gitu, nggak apa-apa. Mereka baca Fatihah untuk si fulan, kita baca Fatihah untuk orang tua kita, untuk Imam Ma'sum misalnya, nggak apa-apa. Fatihahnya sama bareng, tapi niatnya berbeda. Itu secara sekilas begitu Bu. Ya. Iya. Sudah hampir aja. Tapi ya. Kita niatin aja itu, jangan ikut buat itu gitu ya. Iya. Tergantung niatnya. Iya. Iya. Soalnya kalau nggak ikut mereka kan kita juga dianggapnya apa gitu Ustaz. Iya Bu. Ya, kasih. Iya. Ya, terima kasih Bu Hani. Assalamualaikum. Ada lagi yang lain barangkali atau kita tutup aja? Oh ada. Bu Arni. Ya silakan. Afwan, bisa enggak satu pertanyaan? Boleh Ustaz ya. Iya silakan. Terakhir ya. Iya terakhir. Nyambung ke pertanyaan Ibu Indri tadi. Ini ada problem teman Ustadz. Kebetulan anaknya itu beda agama dengan ibunya. Ibunya Islam, anaknya ikut bapaknya, akhirnya ikut agama bapaknya. Nah, si ibu ini pengen betul anaknya ikut sama dia, jadi dia bilang, apakah doa apa yang bisa saya ini untuk anak saya yang ikut bapaknya gitu loh Ustaz. Bagaimana ketersambungan doa untuk anak yang beda agama gitu. Iya, tadi itu doa untuk anak, juga sholat untuk anak itu dibaca sangat bagus. Insya Allah dengan menekunnya doa itu bersabar, berusaha, Allah akan bimbing insya Allah. Karena Allah tidak akan membiarkan orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh, pasti akan ada jalannya, lambat ataupun cepat. Jadi kasih aja doa itu Bu, sholat untuk anak dan doa untuk anak dari Imam Sajjad, insya Allah. Di share ya Bu Harni di grup sholat dan doanya. Iya. Baik, nanti kita kawan bisa share ke grup ya Ustaz. Iya, baik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Ibu. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kajiannya sudah selesai Ustaz ya, menjelang zuhur. Assalamualaikum Ustaz. Oh, tanya sedikit nih. Iya, Ibu silakan. Bagaimana? Masih boleh atau gimana? Iya silakan Ibu, nggak apa-apa. Afwan. Tentang ini kita sebagai pengikut Ahlul Bait selalunya kita dengar tentang imam kita, Imam Ma'sum jadi kita sebut Ma'sumin. Bermakna mereka itu kita yakin mereka tidak ada membuat dosa dan mereka semua dalam keadaan yang baik kerana mereka adalah pemimpin yang kita mengikuti kerana kita yakin tentang maksuman dia, kemaksuman mereka. Kemudian tu hari ini Ustaz bahaskan tentang kenabian. Nabi ni juga maksum seperti Ustaz tadi. Mungkin saya ada yang tertinggal tersilap. Jadi kalau kita yakin Nabi Muhammad itu juga maksum, dan kita tak pernah dengar yang dia melakukan dosa kerana dia Nabi yang akhir dan Nabi yang kita contohi, yang khatamin Nabi dan Nabi yang
paling besar lah, di mana syafaatnya selalunya di akhir di kiamat itu kita dengar kita akan akhirnya kita meminta syafaat kepada Nabi Muhammad. Tetapi nabi-nabi yang lain, misalnya kita dengar seperti Nabi yang masuk ke dalam perut ikan, ada bacaan dia la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, dan juga nabi-nabi yang lain lah yang mungkin saya terlepas dengan yang mempunyai pelanggaran ataupun nak cakap dosa pun saya tak berani pasal mereka ni macam Ustaz kata berradiasi, maknanya level mereka tu bukan macam kita yang kita ni manusia biasa ni memang terlalu banyak dosa, tetapi para nabi ni sedikit macam Nabi Adam tu sehingga berapa lama taubatnya gitu. Jadi nak minta sedikit penjelasan daripada Ustaz tentang nabi-nabi yang selain Nabi Muhammad itu, adakah betul mereka juga maksum ataupun bagaimana itu Ustaz? Ya, secara singkat nanti kita akan lanjutkan, insya Allah masih panjang bahas tentang Isma ini. Secara singkat bahwa kemaksuman itu dimiliki oleh semua nabi. Jadi bukan saja Nabi Muhammad, semua nabi. Bahkan juga nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Jumlah nabi semuanya ada 124.000 nabi. Yaitu nabi semuanya maksum. Ya, terjaga dari dosa, maksiat, kesalahan dan kekeliruan. Bahkan lebih dari itu, ada orang-orang yang bukan nabi sampai ke tingkat isma, sehingga tidak ada sebagian ulama yang klaim mengatakan bahwa Imam Khomeini mencapai tingkat isma walaupun di bawah ismanya Imam Maksum. Syekh Bejat banyak mengatakan Syekh Bejat mencapai tingkat isma walaupun ismanya tidak seperti isma Imam Maksum. Itu luar biasa. Nah, kalau orang biasa seperti Syekh Bejat mungkin sampai ke tingkat isma, apalagi para nabi. Jadi semua nabi itu tanpa kecuali mencapai tingkat isma. Ya, bukan Nabi Muhammad. Isma itu apa Ustaz? Isma itu maksum. Isma maksum, terjaga dari kesalahan, dosa dan kekeliruan. Isma sama dengan maksum, ya. Nah, ismanya itu sifatnya, maksum adalah orangnya. Jadi semua nabi begitu. Tidak dikecualikan semuanya menjadi atau mencapai tingkat isma, tingkat maksum. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi di pelajaran berikutnya insyaallah, Bu. Karena masih panjang pelajaran ini. Iya. Baik, Ustaz. Iya. Baik Ustaz, langsung berdoa ya Ustaz ya. Terima kasih atas pencerahannya Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, mari kita berdoa mudah-mudahan dengan mengkaji ini Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa keluarga semuanya. Allah mudahkan semua urusan kita, urusan keluarga kita yang hadir yang enggak hadir. Allah sembuhkan yang sakit dari ayah ibu kita juga yang lain. Kita doakan semoga Allah segera angkat penyakitnya, Allah berikan kesabaran, Allah berikan ganjaran melipat ganda dari ujian penyakit tersebut. Allah berikan kita husnul khotimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kajian ini penuh berkah, manfaat untuk saya pribadi, keluarga saya dan untuk kita semuanya insyaallah. Dan juga mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon doanya selalu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu semua, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.